wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anakku, nggak kerasa kita udah di kelas 12 ya. Untuk tahun ini kalian udah jadi senior nih di SMA. Dan udah pasti semuanya siap untuk belajar di tingkat terakhir ini, karena kita semua pasti punya mimpi ya, amin, dan menuju ke PTN impian gitu. Semuanya siap-siap. Dan pengen tahu dulu dong, kita udah ada berapa partisipan nih ya? Sudah ada 182 dan masih bertambah ya tentunya, karena kita masuk awal nih ya, lebih awal sengaja. Awal juga udah standby gitu ya, dan udah pasti akan terus bertambah sampai ke jumlah total dari kelas 12. Kita kalau saya pengen tahu dong suaranya dulu ya. 12 MIPA 1. Hadir. Oke, 12 MIPA 2. Hadir. Suara semangat kelas 12 ya. 12 MIPA 3. Hadir. Maksudnya di galerinya 12 MIPA 4. Hadir. Iya, 12 MIPA 5. Hadir. 12 MIPA 6. Hadir. 12 MIPA 7. Hadir. Iya. Dan kalau misalnya aku bilang 12 MIPA, kalian bisa teriak tuh ya. Bisa 3 kali gitu ya. 12 MIPA. Bisa. Oke, ya. Dan untuk materi kita sekarang nih di biologi ada kaitannya dengan ciri makhluk hidup yang hubungannya dengan pertambahan volume. Siapa yang mau jawab? Pertumbuhan, Bu. Oke, kenapa pertumbuhan? Definisi pertumbuhan apa? Karena definisi pertumbuhan itu adalah proses pertambahan volume atau ukuran pada individu makhluk hidup yang bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali ke bentuk semula. Ya, betul sekali Ica. Jawabannya pertumbuhan. Nice job. Ada yang mau menambahkan kira-kira kalau ciri makhluk hidup yang ada kaitannya dengan diferensiasi bentuk organ mengarah ke arah kedewasaan? Siapa yang mau spotlight? Bifat. Perkembangan, Bu. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah perkembangan. Jadi, kalau di biologi, KD ini akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kita ya, ada sesuatu yang spesial untuk pembelajaran kita yang pertama di kelas 12 ini, karena kalian lihat dong, Ibu nggak sendirian ya, kita udah ada tamu-tamu spesial nih. Assalamualaikum tamu, Silujeng Enjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Epa. Ya, alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir. Assalamualaikum Pak Resa, selamat datang. Selamat datang juga anak-anak ya. Selamat bergabung. Iya, dan sudah hadir juga Bapak Abbas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva, Iya, dan juga teman-teman semua dan juga teman-teman anak-anakku yang Bapak banggakan. Iya, luar biasa sekali Pak Abbas nih, Master Biologi kita. Dan satu lagi Master Biologi ini ada Bu Lilis. Selamat datang Bu Lilis. Ya, nuhun Bu Epa. Assalamualaikum sadayana, anak-anakku yang Ibu banggakan juga rekan-rekan guru. Alhamdulillah kita bertemu di pembelajaran biologi yang mungkin berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Iya, terima kasih Bu Lilis nih. Kalau misalnya tadi Pak Abbas dan Bu Lilis itu adalah masternya biologi, maka Pak Resa dan Kamus adalah masternya, ayo, apa semuanya Matematika. Iya, keren banget, udah pasti pada kenal ya. Ini 2 orang, 3 orang, 4 orang kecuali saya ya. Ini semuanya famous semua ya. Jadi kalian beruntung kita pada kesempatan pertama di kelas 12 langsung belajarnya kolaborasi. Ngomong-ngomong kolaborasi, nah ada yang mau dijelasin dulu nih sama masternya kolaborasi. Karena di sini kami semua juga insya Allah ke depannya untuk semua mata pelajaran akan melakukan beberapa proyek kolaborasi dari atau antar ya mata pelajaran. Kebetulan di sini kita ada kolaborasi antara matematika dan biologi. Dan sebelumnya kolaborasi itu apa sih? Kita dengar dulu yuk. Bu Lilis, mangga silahkan supaya anak-anak juga tahu nih pembelajaran kita di kali pertama ini mau dibawa kemana.
Mangga Bu Lili, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Warahmatullahi atas wabarakatuh. kesempatannya Ibu Bapak Guru, juga Ananda sekalian. Pada kesempatan ini mungkin kami tim guru akan mencoba untuk melakukan satu pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya, yaitu kita sebut pembelajaran kolaborasi atau KBM kolaborasi. Ya, KBM kolaborasi ini sebenarnya KBM yang memadukan antara beberapa konsep di beberapa mata pelajaran. Nah, pada kesempatan ini KBM kolaborasi yang akan dicoba dilakukan yaitu kolaborasi antara biologi dengan matematika. Nah, di sini kita akan melakukan satu pembelajaran yang di dalamnya itu menggabungkan beberapa konsep biologi dan matematika, dan yang pada akhirnya itu Ananda sekalian bisa sekaligus mempelajari beberapa konsep ini, dan nanti ujung-ujungnya penilaian ataupun tugas itu cukup satu kali saja sekaligus untuk dikumpulkannya. Jadi kita akan menghemat waktu juga menghemat energi. Ibu beri contoh ya, misal pada bab pertama biologi itu kita sedang mempelajari tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di dalamnya itu nanti ada faktor eksternal, misalnya berupa cahaya. Nanti Bu Eva dan Pak Abbas mungkin akan memaparkan proyek apa yang akan kita lakukan untuk kolaborasi ini. Misalnya nanti percobaannya faktor cahaya terhadap kecepatan perkecambahan, misalnya seperti itu. Nah, konsep matematikanya kebetulan ada nanti di bab 2 kalau tidak salah, yaitu tentang menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk tabel atau histogram. Nah, nanti dikaitkan. Jadi, Ananda sekalian, KBM kolaborasi ini bertujuan melatih kita semua untuk bisa mengaitkan, menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lainnya di beberapa mata pelajaran. Nah, kebetulan untuk sekarang kita akan coba kolaborasi biologi dengan matematika. Nah, untuk kolaborasi pada saat ini kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Nah, di sini tuh nanti untuk biologi di bawah bimbingan Ibu Eva dengan Pak Abbas, dan matematikanya di bawah bimbingan Pak Mustajab dengan Pak Resa, sesuai kelasnya nanti ya, Ananda. Dan ini nanti project based learning ini tahapannya bagaimana? Nah, perlu kita pahami supaya kita jelas pembelajarannya ini mau start dari mana, nanti akhirnya seperti apa. Mungkin seperti itu ya Ananda sekalian. Nah, alur tahapan pembelajaran untuk berbasis project ini. Nah, yang pertama nanti kita akan menentukan project dulu. Nanti Bu Eva, Pak Abbas juga Pak Mus dan Pak Resa akan menentukan kita akan melakukan proyek apa, percobaannya seperti apa, kemudian nanti merancangnya percobaan dan penyelesaian proyeknya harus seperti apa, dan terakhir sampai menyusun jadwal proyeknya, kapan harus mulai percobaannya, berapa hari, sampai di akhir itu disepakati jadwal selesainya gitu ya. Dan ini adalah alur untuk pertemuan pertama kita, yaitu live Zoom. Nah, ini yang sedang kita lakukan ya. Nanti mungkin bisa lebih dipaparkan mengenai materi dan penilaiannya. Mungkin seperti itu. Dan untuk tahapan berikutnya yaitu tentang penyelesaian dan mentoring project. Nah, ini bisa melalui melalui WA group ya. Jadi di sini ketika Ananda sekalian melakukan project atau melakukan percobaan yang diarahkan oleh kami, nanti tentu akan di-mentoring, dibimbing, dilakukan pendampingan. Nah, ketika ada kesulitan, ada kendala, boleh Ananda untuk mengkomunikasikan kepada kami supaya kita sama-sama mencari solusinya ya. Dan itu adalah tahap yang keempat. Jadi kita sebut pertemuan kedua itu tidak live Zoom, itu bisa fleksibel melalui WA group. Nah, untuk tahap kelima dan keenam terakhir ada penyusunan laporan misalnya ya dalam bentuk PowerPoint atau yang nanti sesuai dengan yang disepakati dan diarahkan oleh Bapak Ibu gurunya, dan juga akan ada presentasi
evaluasi dan hasil proyek nanti ini ada di pertemuan ketiga, dan ini adalah live Zoom lagi ya. Nanti kurang lebih urutan atau alur tahapan pembelajaran berbasis proyek untuk KBM kolaborasi kita kurang lebih seperti ini. Jadi hanya 3 kali pertemuan yang nanti mungkin setiap kali pertemuan disepakati dan dijadwalkan ya Bu Eva dan rekan-rekan yang lain. Nanti saya pun ikut membantu. Mungkin seperti itu anak-anak, dan nanti bisa jadi di sini juga pertemuan pertama ada pembagian kelompok. Misalnya Ibu bagaimana nanti melakukan percobaannya, kan kita tidak bisa kerja kelompok saling berkunjung ke rumah siapa, misalnya tidak usah nak, karena kita kan harus adaptif ya dengan kondisi pandemi ini. Jadi mungkin nanti teknis ya itu mah ya. Jadi mungkin gambaran saja bisa pembagian tugas. Misal satu kelompok nanti ada 5-6 orang. Nanti bisa saja dari sekarang kan di sini ada perancangan penyelesaian proyeknya. Nanti tinggal dibagi tugas 3 orang yang melakukan, misalnya karena khawatir untuk mengantisipasi kegagalan, misalnya ya 3-3-nya melakukan. Nah yang 3 orang lagi nggak diam saja, tapi bertugas untuk menyusun PowerPoint dan sebagainya, sehingga semuanya bekerja seperti itu ya. Mungkin itu Ibu Bapak dan juga anak-anak sekalian yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin hanya gambaran saja supaya kita tahu pembelajaran untuk kali ini itu seperti apa. Dan insya Allah ini adalah new experience ya, pengalaman baru buat anak-anak kelas 12, apalagi yang nantinya akan menghadapi dunia yang nyata, yang memang tidak bisa kita hanya berdiri di satu konsep mata pelajaran saja. Jadi harus pintar menggabungkan beberapa konsep dari beberapa mata pelajaran. Ini adalah bekal dari kami, semoga bisa bermanfaat dan kalian melakukannya dengan happy dan enjoy, dan kami siap untuk memfasilitasi segalanya. Mungkin seperti itu ya Bu Eva dan Bapak sekalian, Ananda sekalian, terima kasih. Ya, terima kasih, jelas sekali kan anak-anakku penjelasan dari Bu Lilis tadi seputar apa yang akan kita lakukan sekarang, saking semangatnya ya. Dan Pak Abbas, tadi kan di awal Pak Mus juga dan Pak Resa, kita kan penentuan pertama nih, penentuan proyek. Nah, anak-anak pasti penasaran dong, proyeknya apa sih Pak Abbas? Oke. Anak-anakku yang Bapak banggakan, rekan-rekan guru juga teman sejawat yang Bapak hormati, terima kasih Bu Eva atas kesempatannya. Anak-anakku, proyek kita kali ini kita akan eksperimen tentang pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Jadi proyek kitanya adalah eksperimen. Nah, ketentuan-ketentuan eksperimen dan lain sebagainya kita mengikuti pola yang sudah ada, yang sebelumnya di kelas 10 juga kita sudah, juga di bahasa Indonesia juga sudah ya. Jadi kita mengikuti ketentuan seperti itu. Dan karena ini adalah kolaborasi, maka dari matematika ada sudut pandang yang akan dinilai, sedangkan dari biologi juga ada sudut pandang biologi yang dinilainya. Maka dalam penyajian presentasi atau produk laporannya, maka diminta bahwa sisi matematika yang akan dinilai harus tampil, juga sisi biologinya harus tampil. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anakku. Jadi Bapak ulang, jadi proyek kita adalah eksperimen. Eksperimennya adalah tentang pengaruh, kurang lebih ya, ini pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau, seperti itu. Nah, dari eksperimen ini harapannya adalah kalian bisa punya pengalaman, kata Bu Lilis tadi ada pengalaman baru tentang apa? Tentang pengukuran yang kolaborasi. Ini kolaborasi, jadi kolaborasi ini tuh benar-benar kalian terjaga terjaga antar kelompoknya itu. Maka di sini juga kita akan menilai bagaimana kekompakan kalian dalam menjaga percobaannya supaya tetap baik gitu. Jadi ini hal yang baru, berarti kolaborasi. Biasanya kita praktikumnya di lab, sangat wajar kolaborasinya. Sekarang kolaborasinya adalah di rumah masing-masing. Jadi ini sangat luar biasa ya. Jadi sangat-sangat berbeda. Jadi itu penilaian yang berbedanya. Dan penilaian yang lain pun nanti di presentasi, ini juga di presentasi
sangat luar biasa nantinya, karena selain dituntut kreativitas juga tetap mengikuti kaidah-kaidah dalam penulisan laporan praktikum maupun juga metode ilmiahnya. Seperti itu barangkali Bu Eva ya, kurang lebih proyek kita dalam minggu ini. Oh ya, KD-nya tadi sudah ya sama Bu Eva. Kita KD-nya KD pertama, tadi Bu Ida juga menyebutkan KD pertama di biologi, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita akan coba proyeknya seperti itu. Barangkali gitu anak-anakku. Jadi Bapak ulang, proyek kita adalah apa? Eksperimen. Kalau kata Bu Lid benar, new eksperimen, karena kita dengan situasi yang berbeda, kita benar-benar new eksperimen. Jadi eksperimen yang baru ya, seperti itu. Bu Eva, terima kasih. Rekan-rekan guru, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Eva. Mangga. Terima kasih banyak Pak Abbas, jelas banget dong. Mulai bikin title ya di memorinya dan di schedule-nya masing-masing. New project apa tadi? Eksperimen tentang Pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan kecambah kacang hijau, Bu. Iya, itu adalah title project kita sekarang ya. Makasih banyak Divan. Pak Mus, mungkin anak-anak juga pengen tahu dong kira-kira kalau misalnya di matematikanya nanti sasarannya apa. Jadi anak-anak juga bisa mulai merencanakan dari mulai sekarang. Sebelum habis ini kita bakalan bagi timnya ya, teamworknya ya. Ya, terima kasih Bu Eva. Jadi dari matematika kaitan dengan proyek kolaborasi dengan biologinya itu terkait dengan sebetulnya KD yang sekarang disampaikan ke siswa itu terkait sekali ya. Itu kita kan mempelajari materi statistika ya, di statistika. Ini sebenarnya ini juga disesuaikan dengan kalau lihat dari harusnya kan sekarang 31 itu tentang dimensi 3, tetapi karena kita ada proyek bersama ya, kita sesuaikan KD-nya, maka kita sepakati untuk membahas dulu tentang statistika ya, itu Pak Reza ya. Jadi kemarin juga sebenarnya sudah ada interaksi dengan siswa ya terkait dengan proyek ini, khususnya dengan materi statistika. Di statistika itu kan sekarang sedang siswa belajar tentang ini ya, bagian penyajian data. Jadi ada 3 kalau saya lihat di statistika itu sekarang tuh: penyajian data, kemudian ukuran pemusatan data, kemudian ukuran penyebaran data. Nah, jadi terkait dengan proyek ini itu nanti kan ada setelah dari hasil pengamatan itu siswa membuat semacam tabel ya, tabel hasil pengamatan dari hari ke hari ya. Kemudian dicari rata-ratanya. Nah, itu terkait dengan materi yang sedang dibahas sekarang gitu ya. Nah, kemarin sudah sempat ada diskusi juga. Ini yang menjadi semacam penelitiannya itu tentang kecepatan tumbuh ya, kecepatan tumbuh. Apakah yang dicarinya itu adalah, kalau kita berbicara kecepatan berarti perubahan tinggi, perubahan pertumbuhan dalam per waktunya begitu ya. Nah, itu sebetulnya terkandung dari ada istilah delta ya. Hari kedua dikurangi hari ke-1 berapa peningkatannya, kemudian hari ketiga dikurangi hari kedua berapa peningkatannya. Itu kecepatan ya, kecepatan tumbuh begitu ya. Atau dihitung rata-rata hari pertama sekian, hari kedua sekian, hari ketiga sekian, diambil rata-ratanya. Nah, itu ya itu jadi bahan diskusi juga dari sisi statistikanya. Apakah yang akan nanti disajikan itu rata-ratanya terkait dengan rata-rata pertumbuhan kecambahnya,
atau hanya sekedar rata-rata perharinya ketinggian dari kecambahnya gitu ya. Itu sebenarnya ya, terus kaitan dengan ya kegiatan ini mesti bagus sekali ya Pak Abbas ya, Bu Lilis, Pak Resa. Jadi saya kira kemanfaatannya bagi siswa sudah mulai ini kan kalau kita bicara nanti di mahasiswa sudah hal yang biasa ya, apalagi nanti di tugas akhir pasti akan melakukan satu tugas akhir, biasanya ada penelitian ya, dan penelitian ya terkait dengan statistika gitu ya. Jadi mulai dari sekarang sudah terbiasa dengan penelitian-penelitian ya, dan saya kira lebih aplikatif ya. Jadi tidak hanya bicara teoritis saja. Saya kira ini hal yang positif. Begitu Bu Eva. Baik, Pak Mus, luar biasa sekali jelas. Kita pengen tahu dong, anak-anakku semua pengen tahu dong ya. Kalau selama pembimbingan proyek ini, itu kalau 12 MIPA 1, aduh aku sama siapa, 12 MIPA 2, kan kita belum tahu juga nih pembagian jadwal pembimbingnya. Langsung aja ke Pak Resa. Ayo Pak Resa, boleh dong sharing, dan anak-anak juga tambah jelas kalau pengen sharing sesuatu selama proyek itu sama siapa nih pembimbingnya. Mangga Pak Resa. Oke, untuk matematika dulu ya. Matematika nanti untuk MIPA 12, MIPA 1 sampai 4 itu nanti sama Bapak Mustajab ya. Jadi kalian bisa konsultasi secara personal ya, ataupun mungkin secara klasikal bersama Pak Mus. Ya, kebetulan Pak Mus juga bikin sebetulnya Google Classroom yang dimana kita paralel. Jadi saya bisa cross check ke MIPA 1, MIPA 4. Pak Mus juga bisa cross check ke 5, 6 sampai 7. Kebetulan untuk 12 MIPA 5 sampai 6 12 MIPA 5, 6 dan 7 itu sama Bapak ya. Jadi untuk matematikanya 1 sampai 4 sama Pak Mus, dan 5 sampai 7-nya sama Bapak. Tapi nanti ada paralel juga sebetulnya. Jadi Bapak bisa ngintip gitu ya ke kelas MIPA 1 dan 4. Pak Mus juga bisa ngintip ke 12 MIPA 5 sampai 6. Supaya apa? Supaya nanti sama gitu ya, merata. Jadi pembahasannya walaupun kita gurunya 2 orang, tapi nanti komprehensif gitu pembahasannya. Begitu Bu. Iya, terima kasih Pak Resa untuk penjelasan pembagian pembimbing di matematika. Sementara untuk di biologi, Pak Abbas itu 12 nih Pak. 6 dan 7 ya Pak. Oke, untuk keluarga besar 12 MIPA 6 dan 7 nanti akan dipandu sama Pak Abbas, dan untuk 12 MIPA 1 sampai 12 MIPA 5 di barang-barang aku ya sharingnya ya. Tapi boleh ke Pak Abbas juga, boleh ke Bu Lilis juga, boleh kita semuanya, karena itulah pentingnya kolaborasi. Betul Bu Lilis? Ya betul Bu Eva, mangga nanti bisa juga untuk beberapa hal yang mendapatkan kendala atau kesulitan, boleh japri Ibu juga ya, mangga. Iya, oke. Itu mungkin penjelasan singkat, dan tadi sesuai yang dijelaskan oleh Bu Lilis, kita hari ini kan penentuan proyek udah gitu ya tahapannya tuh. Selanjutnya adalah perencanaan, betul tidak? Berarti kita udah harus bikin kelompok dong. Ya. Kelompok dulu, baru ke lembar kerja yang isinya itu schedule ya Bu Lilis ya. Betul ya, Pak Abbas, Pak Resa ya. Ya langsung aja nih ya. Semuanya bisa di-saving. Tim yang akan berjuang ya selama proyek ini.
anak-anakku, itu tadi sesi pertama kita ya bersama orang-orang yang luar biasa nih. Kita langsung kolaborasi di sesi pertama ini. Nanti kita ada sesi pembimbingan seperti yang udah dijelasin Bu Lis tadi, dan juga ada sesi presentasi ya di pertemuan ketiga nanti. Dan sekali lagi terima kasih Bu Lilis sudah hadir. Sama-sama. Iya, Pak Abbas, makasih banyak juga sebagai pembimbing biologi ya. Pak Mus dan Pak Resta, terima kasih banyak untuk Sama-sama Ibu. pembimbing matematika. Ingat ya anak-anakku, kami semua mendampingi kalian sama proyek ini. So don't worry, be happy. Sekali lagi dong yel-yelnya, kalau aku teriak 12 nih Pak, bisa gitu ya, sama ibu-ibunya, oke? Sama bapak-bapaknya juga, ibunya satu. Siap, 12 nih Pak. Bisa. Oke, see you at the next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp merupakan salah satu media yang sangat efektif untuk proses pembimbingan di project based learning kolaborasi ini, karena semua informasi bisa di-share dengan mudah, termasuk share lembar kerja, materi, selain yang juga di-share oleh guru-guru mata pelajaran di channel masing-masing ya, di channel YouTube masing-masing. Di WA juga secara private ataupun grup itu bisa dengan mudah share informasi tambahan, konsep-konsep yang berkaitan dengan eksperimen, juga penyusunan laporan gitu ya. Dan juga bisa dengan mudah bagi siswa untuk men-share hasil eksperimen semua grup, apakah ada hambatan, apakah tumbuh dengan baik, apakah memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus mendapatkan bimbingan dari pengajarnya, baik pengajar biologi juga pengajar matematika. Dan guru juga bisa dengan mudah melihat perkembangan dari proses proyeknya ya. Jadi di sini terlihat siswa bisa mengirim hasil eksperimennya baik berupa gambar ataupun video, itu bisa dengan mudah dikirim dengan media WhatsApp ini. Selain itu juga proses perhitungan yang ada kaitan dengan matematika itu pun bisa diinformasikan atau dibicarakan melalui media ini. Kayak gitu kan suka tiba-tiba muncul banyak gitu kan gak nentu gitu. Misalkan panjangnya ada yang 2 cm, ada yang 2,5. Dan termasuk juga anak-anak bisa dengan mudah mengkonfirmasi apakah penyusunan PowerPoint untuk presentasi juga laporan hasil penelitiannya sudah sesuai atau belum. Itu tentunya bisa mendapatkan bimbingan yang sama dari semua guru melalui media ini. Jadi semua, walaupun di kondisi pandemi yang memang kesulitan untuk tatap muka, tapi proses bimbingan eksperimen ini berjalan dengan lancar sehingga sintak dari PJBL pun bisa berlangsung dengan baik ya. Penyusunan grafik, tabel, dan lainnya, juga perkembangan dari proyeknya semua bisa diamati dan diperoleh hasil yang maksimal.